tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, selamat malam para upasaka upasika. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, sehat jasmani, sehat juga batin Anda, sehingga Anda batinnya menjadi siap untuk belajar abhidhamma lagi. Ya, sampai sejauh ini, sampai kelas yang terakhir minggu kemarin, kita sudah mempelajari berapa banyak cetasika. Yang pertama adalah akusala cetasika, ada berapa? 14 cetasika. Kemudian kelompok yang kedua yang netral gitu. Kalau akusala kan negatif, katakanlah seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua yang netral ada 13. Namanya apa itu? Anya, semana, atau cetasika faktor mental umum, ya, kita terjemahkan sebagai umum, ya. Kemudian kelompok yang ketiga kita mempelajari sobana cetasika. Sobana adalah indah, faktor mental yang indah, yaitu faktor mental yang muncul bersama dengan cita yang indah. Kalau akusala cetasika kan muncul bersama dengan akusala cita atau kesadaran yang tidak baik, tapi yang sobana cetasika ini muncul bersama dengan cita yang indah. Semuanya ada berapa? Ada 25, ya. Sebenarnya dibagi menjadi berapa kelompok? Yang pertama adalah 19, mudah untuk dihafal. Kelompok pertama terdiri dari 19 cetasika, kelompok kedua terdiri dari 3 cetasika, kelompok ketiga terdiri dari 2 cetasika, kelompok yang terakhir keempat berarti terdiri dari 1 cetasika. 19, 3, 2, 1. Ada 4 kelompok. 19 yang pertama disebut sebagai sobana sadarana cita atau cetasika, faktor mental yang universal untuk semua kesadaran yang indah, ya. Anda masih ingat ada berapa jumlah kesadaran yang indah? 59 atau 91, ya. 19 sobana sadarana cetasika atau cetasika yang universal indah ini selalu muncul bersama dengan 59 atau 91 kesadaran yang indah. Jadi agak mudah kan? Kalau yang 14 akusala cetasika selalu kalau muncul itu hanya muncul di akusala cita. Kalau yang ini kalau muncul itu harus muncul di sobana cita. Kalau yang 19 yang kelompok pertama itu universal. Artinya setiap kali kesadaran indah itu muncul maka 19 ini ada, ya. Jadi dengan demikian Anda mulai bisa membayangkan, karena topik kita setelah menguraikan individu dari faktor mental ini satu persatu ini, nanti kita akan mencoba untuk melihat bagaimana cita dan cetasika berkumpul, berasosiasi, bergabung untuk melakukan proses kognisi di dalam satu jenis cita tertentu, gitu, ya. Baik, minggu lalu dari sobana sadarana cetasika sudah kita pelajari berapa? Kalau nggak salah 4, ya. Masih ingat? Yang pertama adalah saya harap Anda masih ingat semua yang saya sampaikan minggu lalu. Atau sada adalah keyakinan. Kemudian yang kedua adalah sati atau perhatian penuh. Kemudian yang ketiga hiri atau rasa malu. Kemudian ottappa atau takut akan perbuatan jahat, ya, terhadap perbuatan jahat. Hiri dan ottappa secara kolektif keduanya disebut sebagai penjaga dunia, ya. Loka, pala,
penjaga dunia. Nah, malam hari ini kita akan masuk ke cetasika yang selanjutnya. Yang nomor 5 adalah aloba, atau di sini saya terjemahkan sebagai tanpa keserakahan. Walaupun kita terjemahkan sebagai tanpa keserakahan, tetapi harap Anda pahami, bukan berarti kalau cita Anda sedang tidak ada keserakahan maka ini adalah alobanya pasti ada, bukan. Ya, loba itu sebenarnya artinya kebalikannya, lebih tepat kebalikannya dari loba, kebalikan dari keserakahan, bukan tanpa keserakahan. Tetapi kalau diterjemahkan menjadi kebalikan dari keserakahan kurang enak ya, lawan dari keserakahan juga kurang enak. Makanya kita terjemahkan sebagai tanpa keserakahan, tetapi Anda harus memahami bukan berarti kalau kesadaran tertentu, cita tertentu muncul tidak disertai dengan keserakahan berarti di sana ada loba, bukan. Karena dosa mula cita juga tidak ada loba kan? Kesadaran yang berakar pada kebencian kan tidak ada keserakahan. Tapi tanpa keserakahan juga tidak ada. Jadi pemahamannya adalah tanpa keserakahan itu adalah kebalikan atau lawan dari keserakahan ya. Nah, tanpa keserakahan, kalau batin kita itu mempunyai tanpa keserakahan, maka batin menjadi lebih mudah untuk melepas. Karena tanpa keserakahan ini cirinya tidak melekat, batin kita tidak melekat kepada objek ya, sehingga objek yang muncul akan dengan cepat lenyap dan batin tidak mengingat-ingatnya kembali, dalam artian menggemakannya kembali ya, dalam bentuk khayalan-khayalan dan lain sebagainya. Jadi tanpa keserakahan itu juga sering diterjemahkan menjadi perilaku batin yang tidak tertarik terhadap objek. Sudah tidak tertarik. Kalau tidak tertarik kan tidak mungkin pengalaman indrawi, objek-objek panca indera menggema berulang kembali di hati kita kan, karena batin sudah tidak tertarik dengan objeknya ya. Jadi ini adalah faktor mental yang membuat batin kita tidak lekat, tidak menempel kepada objek semata-mata, yaitu tadi karena apa? Batin sudah tidak tertarik kepada objeknya. Nah, mari kita lihat karakteristiknya adalah bebas dari keserakahan atau ketamaan atau ketidaktertarikan terhadap objek batin atau keadaan tidak lekat seperti tetesan air di daun teratai. Sebenarnya objek batin itu Anda lihat, itu terjemahan dari aramane cita. Kadang-kadang ya cita di sini saya terjemahkan menjadi batin, tidak sebagai kesadaran lagi ya. Jadi pada prinsipnya Anda harus ketahui bahwa karakteristik dari aloba atau tanpa keserakahan adalah satu kualitas batin yang tidak lekat kepada objek. Seperti perumpamaan ini bagus sekali kan, tetesan air di daun teratai. Anda bayangkan air yang menetes di daun teratai, dia langsung tergelincir kan ya, dan daun teratainya tidak terkena imbas atau tidak terkena percikan sehingga airnya menempel sedikit pun tidak kan ya. Nah, aloba itu seperti itu. Anda kira-kira bisa membayangkan dalam keadaan meditasi tertentu, kalau Anda samadhinya udah berkembang, mindfulness atau perhatian penuhnya udah berkembang, Anda akan mengalami hal seperti ini, dan ini sangat terasa sekali, sangat jelas sekali pada mereka yang sudah mengembangkan vipassana nyana atau pengetahuan vipassana yang disebut sangkar upekha nyana atau pengetahuan tentang keseimbangan batin terhadap semua sangkara. Jadi pada saat itu batin seorang meditator yang merealisasi pengetahuan vipassana seperti itu, batinnya itu seperti katakanlah seperti daun teratai, sehingga objek-objek apapun yang ditangkap oleh batin itu segera tergelincir tanpa meninggalkan bekas apapun. Ini adalah keadaan batin yang seharusnya kita berjuang untuk bisa mendapatkannya. Kalau Anda bisa membuat batin Anda seperti itu, setiap objek yang tertangkap oleh panca indera atau hati Anda kemudian tergelincir tanpa meninggalkan bekas, maka di sanalah ada ketenangan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, dan itu adalah tujuan dari latihan spiritual Buddhis.
Jadi sering dikatakan di kitab komentar ataupun sub komentar, sangkha rupekanya, nah, atau pengetahuan kebijaksanaan, netralitas batin terhadap semua sangkara ini mirip dengan batinnya arahat. Jadi objek apapun begitu dia muncul, dia tergelincir lenyap kembali, tidak membekas. Ya, non arahat ya, pada saat menangkap objek tertentu dia membekas. Ya, akhirnya memunculkan reaksi emosi-emosi yang negatif. Nah, jadi perumpamaan yang sangat bagus. Saya harap Anda ingat-ingat seperti air yang menetes di daun teratai, air tersebut tidak menempel sedikit pun di daun teratai. Jadi demikianlah aloba atau tanpa keserakahan ya, membuat batin ini tidak menempel pada objek apapun. Jadi batin menjadi, kalau Anda sering mendengar istilah let go, lepas, ini aloba ini. Nah ya, karena batin sudah tidak tertarik lagi dengan objeknya. Ya, fungsinya tetapi harap dipahami, karena aloba ini adalah cetasika yang baik, yang indah. Kalau saya katakan sebagai tidak tertarik kepada objek, itu bukan berarti cuek. Kalau Anda tidak tertarik kan cuek. Ini enggak, tidak tertarik tapi penuh ketenangan, penuh kedamaian. Jadi berbeda ya, ketidaktertarikannya berbeda ya, dan itu buat para meditator akan lebih mudah untuk memahami. Ketidaktertarikan tetapi kualitasnya sangat positif ya, sangat positif gitu. Dan ada perasaan damai bahagia gitu. Nah, fungsinya itu adalah tidak menggenggam, seperti seorang biku yang sudah terbebaskan. Aparigahana raso atau rasa, fungsinya adalah aparigahana, tidak menggenggam. Mutta biku wiya, seperti seorang biku yang sudah terbebaskan, itu maksudnya seperti batin seorang arahat tadi sudah saya katakan kan. Jadi arahat itu batinnya sudah terbebaskan karena apa? Sudah menghancurkan asawa, sudah menghancurkan noda batin, sudah menghancurkan semua kekotoran batin, sehingga disebutkan di dalam kitab tafsir batin seorang arahat karena sedemikian murninya beliau ini tidak melekat terhadap apapun. Kalau ada dayaka, ada umat berdana ini berdana itu, ya tidak ada kemelekatan apapun ya. Tetapi sekali lagi bukan berarti ini sikap yang pasif, tidak melekat, cuek ya, yang seperti orang di pinggir jalan sana juga cuek, tidak melekat gitu. Tapi bukan seperti ini. Ini adalah satu kualitas batin yang sangat bagus ya. Kemudian seperti biasa manifestasinya tidak melekat kepada objek, seperti seorang laki-laki yang jatuh ke dalam tempat yang kotor, yang berisi kotoran maksudnya. Saya kadang tidak tega untuk menulis apa adanya gitu. Kalau ditulis apa adanya gitu. Ya, as-suci, tempat yang tidak suci, tidak murni ya, diberi penjelasan itu seperti seseorang laki-laki jatuh ke tempat di mana itu penuh dengan kotoran manusia, kotoran binatang. Begitu dia jatuh ke sana, kan kotorannya menempel, dia akan segera membersihkan badannya begitu. Nah, manifestasinya adalah seperti itu, akloba itu. Begitu ada objek, ini dianggap sebagai kotoran. Ya, makanya cepat dibersihkan, cepat dilepaskan. Let go. Ya, kemudian katakanlah seseorang yang bisa berdana, Anda berdana katakanlah, ya. Pada saat itu kan Anda melepaskan kepemilikan Anda, lihat, ya, ciri-cirinya seperti itu, akloba, ya, tanpa keserakahan. Setiap kali Anda berdana, di sana ada sedikit banyak kadar akloba ada di sana, tanpa keserakahan. Barang Anda yang menjadi milik Anda lepaskan. Ya, seperti tadi, kotoran yang menempel di tubuh, dia bersihkan, dia lepaskan, sehingga badannya bersih gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian sebab terdekatnya di kitab kita tidak disebutkan, ya. Tapi ada kalimat-kalimat di kitab yang lain, aklobo macera malasa patipakho, artinya akloba itu berlawanan dengan kekikiran. Nah, ini saya ingin jelaskan.
Kekikiran yang di sini yang menjadi lawan dari tanpa keserakahan adalah kekikiran yang seperti ini. Anda mempunyai uang katakanlah Rp1.000 dan Anda tidak mau membaginya kepada teman Anda. Ini kekikiran yang menjadi sifat keserakahan. Tapi kalau kekikiran yang kita sudah pelajari yang termasuk dalam kelompok dosa, kebencian, cetasika, faktor mental kebencian, ada kan macaria, masih ingat nggak? Saya terjemahkan juga sebagai kekikiran, tetapi karakternya berbeda. Kalau ini adalah loba, keserakahan, itu kita punya barang dan kita tidak mau membagi. Tapi kalau macaria, saya katakanlah Anda adalah orang yang pandai abidama, pinter abidama, dan begitu melihat ada orang yang belajar abidama, Anda nggak suka. Anda menghambat orang untuk bisa menguasai abidama karena Anda pengen hanya Anda sendiri yang pinter abidama. Paham? Itu kekikiran itu seperti itu ya. Karena dia termasuk dalam kelompok dosa kebencian, ada antipati di sana, ada penolakan di sana. Kalau ini adalah loba, menggenggam dia. Barang yang sudah menjadi miliknya digenggam, tidak mau dilepaskan ataupun dibagi dengan orang lain. Paham ya? Baik. Kemudian ya, tanpa adanya akloba maka akan sulit buat kita semua untuk melepaskan kepemilikan kita. Jadi setiap kali Anda berdana, berderma, apapun itu karena ada cetasika akloba di sana, tanpa keserakahan. Di kitab komentar dari kitab yang pertama itu Dhamma Sanggani ya, itu ada keterangan seperti dengan akloba ya, karena akloba maka seseorang ini tidak merasakan sakit atau kesedihan pada saat berpisah dengan orang yang dicintai. Kalau Anda berpisah dengan orang yang Anda cintai dan Anda tidak merasakan kesedihan apapun ya, Anda benar-benar dengan penuh kebijaksanaan melepaskan dia ya, membiarkan dia untuk melanjutkan meneruskan jalan kamanya dia sendiri, maka di sana ada tanpa kemelekatan, tanpa keserakahan ya. Kemudian dengan akloba juga dikatakan rasa sakit saat lahir kembali itu tidak dialami. Kalau seseorang lahir alobanya kuat, dia lahirnya, bayinya lahirnya tidak menangis kan? Ya, kenapa menangis? Karena ada kemelekatan. Ya, itu yang dijelaskan di dalam teks ya. Bahkan kalau menurut Abhidhamma, setiap kali bayi terlahir menjadi manusia ya, kan kesadaran pertama yang muncul adalah kesadaran penyambung kelahiran kembali. Setelah itu masuk ke dalam proses pintu batin, dan setelah proses pintu batin nanti di bab keempat kita akan mempelajari ini. Proses kognisi, kognitif di pintu batin itu berlangsung satu periode. Kemudian muncul proses kognisi yang berikutnya dengan jawana atau dorongan hati yang muncul melalui loba mula cita atau kesadaran yang berakar pada keserakahan. Jadi itu menurut Abhidhamma. Dorongan hati yang pertama dari setiap manusia ini ya, yang belum tercerahkan maksudnya, itu adalah selalu loba, keserakahan. Jadi pada waktu kita lahir pertama kali pikiran kita udah melekat kemana-mana, dan efeknya akhirnya kita menangis. Karena kita melekat kepada sesuatu dan kita tidak mendapatkannya, akhirnya kita muncul dosa mula cita. Nah, dengan aloba maka gaya hidup yang penuh kemelekatan kepada kepuasan, kebahagiaan indrawi bisa kita hindari. Alobo ceta arogyasa paccayo hoti, atau aloba itu adalah kondisi untuk kesehatan. Itu di teks kita, kondisi yang bisa memunculkan kesehatan. Karena seorang yang tidak serakah, dia tidak akan begitu saja mengumbar hawa nafsunya ya, untuk menyenangi dunia ini ya, keduniawian ini, meskipun dia tahu ini adalah hal yang nggak baik ya, tapi tetap dikejar. Ini adalah sumber penyakit yang membuat seseorang menjadi tidak sehat gitu. Aloba juga kalau dia berbuah akan menghasilkan kelahiran di alam dewa. Dengan aloba seseorang bisa hidup nyaman dan damai di tengah masyarakat dan di tengah kemewahan yang dimiliki oleh orang lain
ya. Orang lain lebih sukses dari Anda, tapi Anda tetap stay cool, ya. Tidak ada iri hati, tidak ada apa istilahnya keinginan untuk memiliki harta benda dia, karena itu adalah ciri dari keserakahan, ya. Kemudian ini agak menarik, alobe nakca anicca dasanang hoti. Dengan aloba maka seseorang akan mempunyai pandangan terang tentang anicca. Ya, pandangan terang tentang anicca itu akan menjadi kuat kalau aloba ini juga kuat. Dan ini saling berkebalikan. Kalau Anda mengembangkan tanpa keserakahan, ya, maka secara perlahan-lahan Anda akan memperkuat persepsi bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Ya, logikanya keserakahan Anda muncul karena ada persepsi yang memberitahu batin Anda bahwa benda yang menjadi objek keserakahan Anda adalah sesuatu yang kekal. Paham? Jadi pada saat aloba berkembang, pemahaman tentang anicca juga berkembang. Kebalikannya juga seperti itu. Kalau pemahaman Anda yang Anda kembangkan melalui meditasi tentang ketidakkekalan itu menguat, maka aloba Anda juga lama-lama akan menguat. Tanpa keserakahan akan menguat. Ya, paham ya? Nah, aloba itu juga merupakan satu dari 3 akar yang baik. Ya, selama ini Anda mengenal 3 akar yang tidak baik kan, yaitu apa? Loba, dosa, moha. Kebalikannya ada akar yang baik, kusala hetu, ya, yaitu aloba, salah satunya ini, kemudian dosa, ya, sebentar lagi kita akan pelajari, dan moha. Baik. Jadi aloba sekali lagi itu adalah kualitas batin yang positif, ya, bukan kualitas batin yang cuek, tetapi sangat positif, yang termasuk kemurahan hati, juga penolakan terhadap kemelekatan terhadap keduniawian. Yang berikutnya adalah dosa atau tanpa kebencian. Saya harap juga ini dipahami dengan cara yang sama. Bukan berarti pada saat batin Anda tidak ada kebencian maka di sana ada dosa, bukan. Tanpa kebencian atau dosa itu kebalikannya dari kebencian, kebalikan dari dosa. Itu yang Anda harus pahami, ya. Karena kalau loba mula cita sedang muncul juga pada saat itu tidak ada dosa kan, tapi bukan berarti ada dosa. Ya, nah karakteristiknya adalah lihat ketiadaan sifat kasar atau bengis atau ketiadaan pertentangan, sikap batin yang tidak menentang apapun. Ya, Anda masih ingat dosa mula cita ada patiga di sana. Patiga itu adalah antipati, perilaku batin yang ingin menghancurkan objek. Apapun objeknya ingin dihancurkan. Ada pertentangan di sana, ada penolakan di sana. Ya, sebaliknya berarti adosa tidak ada pertentangan. Ya, adosa ini kalau berkembang secara sempurna dia menjadi meta. Kalau Anda sering mendengar kata meta kan, cinta kasih, itu sesungguhnya adalah adosa cetasika yang sudah berkembang secara maksimal, secara sempurna. Ya. Jadi perumpamaannya, contohnya adalah seperti seorang teman yang ramah dan menyenangkan. Kalau batin Anda sedang dosa ini sedang muncul di batin Anda, maka lihat kualitas hati Anda sangat ramah terhadap siapapun, ya, terhadap siapapun. Kalau ini berkembang menjadi meta, maka ini menjadi universal, bukan suka terhadap yang sebelah kanan, yang sini nggak suka, bukan, universal, semuanya sikapnya sangat positif, ingin bersahabat, ya. Kemudian fungsinya adalah untuk melenyapkan hati yang kesal, kekesalan hati, atau melenyapkan tekanan batin seperti cendana, itu di kitab kita, candanang wiya, seperti cendana. Jadi ini hanya perumpamaan saja. Katanya di India zaman dulu itu kalau orang yang sedang stres atau apa dimasukkan ke dalam ruangan, dibakar cendana, maka stresnya hilang. Sama mungkin sekarang juga seperti itu, ya, ada, ya, apa itu namanya, terapi apa, aromaterapi, ya, gitu, ya, cendana. Ini cendana. Jadi kemudian manifestasinya adalah batin menjadi sangat menyenangkan seperti bulan purnama, itu perwujudannya,
ya. Batin Anda karena bersahabat, jadi tidak ada sesuatu yang membuat batin ini bergejolak, membuat batin ini menentang, ya. Dia bisa berteman dengan siapapun, ya, penuh dengan cinta kasih dan hanya mengharapkan kebahagiaan, tidak ingin menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain itu adalah ciri dari dosa atau kebencian. Sebab terdekatnya juga tidak disebutkan, ya. Jadi dosa ini tidak hanya tanpa kebencian, tetapi seperti yang tadi saya katakan, satu kualitas positif. Kalau aloba tadi juga tidak hanya tanpa keserakahan, tapi juga satu kualitas positif, yaitu apa? Kemurahan hati, mau berbagi dan lain sebagainya. Dosa pun juga seperti itu, mengandung kualitas yang positif seperti apa? Cinta kasih, kelembutan, keakraban, ya, kemudian keinginan untuk menjalin persahabatan dengan siapapun. Jadi pada saat dosa muncul, kualitas hati kita seperti itu. Tapi sayang, segala sesuatu anicca. Dosanya juga anicca. Jadi dosa ini mencegah kebencian dan rasa tidak suka terhadap objek. Kalau saya mengatakan objek itu bisa apa saja, ya, objek mata, objek telinga, objek panca indera, dan objek hati kita, ya. Seperti kalau kitab kita ini seperti sikap seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu, ya. Anda mempunyai sahabat, kemudian dia katakanlah pergi ke luar negeri selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini Anda tidak bertemu dengan dia. Kemudian satu hari dia memberi kejutan kepada Anda, tiba-tiba dia pulang menemui Anda. Maka lihat, suasana hati Anda sangat positif, ya, penuh dengan persahabatan. Nah, ini perumpamaan tentang dosa itu seperti itu. Dosa dusilya malasa, dosa itu berlawanan dengan noda, kelicikan atau kejahatan apapun. Ya, kalau tanpa kebencian ini muncul, maka tidak ada sifat licik, ya, ingin mengelabui orang lain. Dengan dosa, seseorang dikatakan tidak akan merasakan sakit hati apabila berkumpul dengan orang yang tidak disukai. Jadi mudah, ya, untuk dipahami. Kalau Anda masih suka, tidak nyaman kalau ada orang yang tidak Anda sukai duduk di sebelah Anda, berarti di sana ada dosa, ada kebencian, ada rasa tidak suka di sana, ya. Jadi tadi fungsinya itu Anda lihat melenyapkan hati yang kesal atau kekesalan hati, atau melenyapkan tekanan batin, ya. Bisa juga sifat atau fungsi dari dosa ini melenyapkan hati yang panas, panasnya hati, ya, atau emosi yang membakar. Karena ciri dari kemarahan membakar, kan, fungsinya membakar, kan. Kebalikannya ini dosa ini tidak membakar. Jadi tiga dosa sakipang jara sambawato, seseorang yang penuh kebencian akan cepat menjadi tua. Nah, dan di antara Anda ada yang tua sebelum waktunya enggak? Mateng sebelum waktunya ada enggak? Kalau ada berarti hati-hati, jangan-jangan Anda sifatnya pemarah. Karena dosa apa? Karena kemarahan, kebencian membakar, ya. Karena fungsinya adalah membakar, landasan tempat dia muncul, kan, kita udah bertemu, kan, ya. Maka seperti apapun yang kalau dibakar kan pasti cepat mateng, kan. Betul nggak? Nah, Anda kalau sering marah berarti Anda nanti cepat mateng. Cepat tua, rambut cepat beruban, kulitnya keriput, ya. Ya, sangat menarik, ya, pelajaran Abhidhamma. Kemudian dengan dosa, kesakitan karena usia tua menjadi tidak terasa. Kalau tadi dengan aloba, kesakitan akan kelahiran tidak terasa. Dengan dosa, kesakitan akan usia tua menjadi tidak terasa. Kenapa? Karena dosa itu sangat bersahabat. Sikap batin yang sangat bersahabat tidak hanya terhadap orang, binatang atau apa, tapi terhadap segala pengalaman kehidupan. Ya sudah, memang cepat atau lambat harus tua, ya sudah. Jadikan proses menua ini menjadi sahabat. Jadi tidak akan merasa kesedihan, penderitaan terhadap kenapa saya cepat tua, ya, gitu. Kadang enak, ya. Kadang manusia kan begitu. Dulu waktu kita masih kecil kita pengen cepat tua, ya. Sekarang begitu udah dapat tuanya pengen muda lagi, kan. Lihat itu sifat keinginan itu, ya, tidak pernah puas. Sering menipu Anda. Betul tidak?
Keinginan-keinginan Anda, nafsu-nafsu Anda, kekotoran-kekotoran batin Anda itu selalu mengelabui Anda, mengelabui kita, mengelabui saya juga ya. Dia menjanjikan sesuatu, kalau kamu nanti nih waktu muda nih, kalau nanti tua pasti hidup akan bahagia selama-lamanya. Enggak kan? Sekarang ternyata begitu tua kok enggak ya, berarti enak muda aja ya, berarti balik lagi, dibohongin. Maka jangan terlalu percaya dengan emosi-emosi Anda. Ya, belajarlah untuk tidak menuruti semua keinginan emosi-emosi tersebut, karena dia adalah sesuatu yang kata pembohong. Ya, semua emosi kita adalah pembohong. Jangan didengerin, jangan diturutin. Ya, nah dosa atau tanpa kebencian karena sifatnya adalah bersahabat, maka dia menjamin kelangsungan persahabatan. Ya, seseorang yang bisa bersahabat untuk jangka waktu yang lama karena tidak sama-sama tidak mempunyai kebencian. Tadi saya katakan kalau dosa ini berkembang secara sempurna, dia menjadi meta, kan, cinta kasih universal. Ya, cinta kasih universal itu cirinya seperti lem perekat, lem. Dia merekatkan dua benda sehingga rekat. Kalau hati Anda mempunyai meta, ya, maka hubungan Anda dengan siapapun akan lengket. Ya, betul kan? Kalau Anda yang pengen dicintai oleh seseorang, kembangkan meta biar lengket semua gitu. Kemudian sifat dari meta adalah seperti pegas yang mempunyai pergerakan ke sana dan kemudian kembali lagi ke sini. Artinya adalah kalau Anda mempunyai meta terhadap orang tertentu, maka kalau meta ini adalah tulus, murni, orang itu akan punya meta juga terhadap Anda. Jadi bergerak ke sana dan bergerak ke sini. Timbal baliknya ada. Itu sifat dari meta. Oleh karena itulah dosa bisa menjalin atau menjamin keharmonisan hidup di antara sesama manusia. Dan juga karena dosa seseorang bisa terhindar dari kelahiran di neraka. Dosa juga mencegah perpecahan yang disebabkan oleh kemarahan, kebencian, ya. Nah, ini dari kitab juga ada seperti ini. Dosa adalah kondisi, ini Anda suka, untuk awet muda. Bahasa palinya yub bana. Ini dari kitab. Kondisi awet muda adalah dosa. Kalau Anda ingin awet muda, nggak usah ke Korea Selatan. Kembangkan saja dosa, ya. Terus kembangkan dosa, Anda akan awet muda, ya. Karena apa? Apinya kan kecil, nggak ada api kan, jadi masaknya lama. Kulit Anda nggak mateng-mateng. Kalau yang udah tua ini kan kulitnya udah mateng ya. Dosa juga bisa menghasilkan kehidupan di alam Brahma, tentu saja melalui pencapaian jana. Kemudian juga bisa membuat seseorang bahagia berada di komunitas apapun gitu, karena dia tidak mempunyai pikiran yang bermusuhan. Ya, tidak ada rasa kemarahan, kebencian, sehingga dia juga disukai oleh teman-temannya. Dosena duka dasanang, ya, atau dengan dosa maka seseorang akan melihat duka. Atau kebalikannya juga, ya, seseorang yang mengembangkan persepsi tentang penderitaan, maka dosa juga bisa berkembang. Seperti tadi loba itu dengan anicca, dosa dengan duka, ya. Kemudian, ya, seperti juga dengan loba, berarti dosa juga akar baik yang kedua, ya. Mari kita lanjutkan yang ketujuh, tatra majja tata. Nah, ini menarik, netralitas atau keseimbangan batin. Seringkali diberi istilah UPK. Anda sudah mendengar istilah UPK kapan? Waktu kita belajar tentang wedana atau perasaan, ya. Perasaan netral itu juga disebut UPK, atau kadang duka mak suka, bukan duka bukan suka, ya. Tapi UPK dalam Brahma Wihara, kita mengenal 4 Brahma Wihara kan? Apa saja? Metta, karuna, mudita, dan UPK. Anda ketemu kata UPK lagi. UPK di Brahma Wihara bukan UPK perasaan, ya. UPK di Brahma Wihara adalah satu kualitas batin yang seimbang, tidak memihak kiri, tidak memihak kanan. Di dalam Abhidhamma, UPK dalam Brahma Wihara adalah cetasika yang disebut tatra majjat
tata, ya. Netralitas atau keseimbangan batin. Tadi pengetahuan vipassana sangkharupeka nyana, tadi yang saya sebutkan juga itu pengembangan netralitas batin terhadap semua sangkara. Jadi tidak menyukai ini dan juga tidak menolak yang itu, gitu ya. Jadi ini kualitas batin yang sangat bagus sekali yang harus dikembangkan pada kita semua. Jadi Anda sekarang tahu bukan UPK Wedana yang berarti bisa mungkin Anda terjemahkan menjadi sikap cuek, ya, tidak peduli, bukan. UPK sebagai satu sikap batin yang netral, yang seimbang adalah UPK yang mengerti bahwa dia tidak lebih memposisikan di tengah, tidak memihak ke kiri dan juga tidak memihak ke kanan. Karakteristiknya adalah membawa cita dan cetasika dengan seimbang. Artinya cita dan cetasika yang muncul pada saat itu, ya, dibuat seimbang oleh tatra majat tata. Jadi supaya apa? Supaya dia cita dan cetasika itu bisa melakukan atau melaksanakan fungsinya masing-masing dengan sempurna, ya, memastikan bahwa tidak ada satu yang berlebihan dan satu yang lain kekurangan. Dan itu adalah fungsinya untuk pencegahan kekurangan dan kelebihan atau untuk memotong keberpihakan, ya. Karena keberpihakan itu muncul dari sikap batin yang tidak netral. Nah, netralitas ini adalah sikap batin yang tenang seimbang terhadap semua makhluk, melihat semuanya itu sama, tidak mengistimewakan salah satu dari makhluk, dan juga tidak ada prasangka apapun. Jadi ini adalah kualitas yang sangat luhur, sangat mulia, gitu. Jadi, tatra majatata memastikan cita dan cetasika yang muncul bersama bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi pada saat semuanya itu berjalan dengan seimbang dan sempurna, maka tatra majatata menjadi UPK di dalam Brahma Vihara tadi, ya, kediaman Brahma. Ada 4: meta, karuna, mudita, upekana. Sekarang Anda paham bahwa ternyata setiap kali Anda menemui kata UPK, Anda harus melihat konteksnya. Apakah ini UPK Wedana atau perasaan, atau ini adalah sikap batin yang seimbang, yang netral, ya. Sikap batin yang berada di tengah-tengah di antara bermacam-macam dhamma itu. Tesu damesu majat tata tatra majat tata. Jadi netralitas atau keseimbangan batin adalah keadaan berada di tengah-tengah di antara bermacam-macam dhamma, itu terjemahannya. Dhamma di sini berarti cita dan cetasika yang sedang muncul pada saat itu. Kemudian manifestasinya adalah, ya, netralitas. Sekali lagi netral, bukan cuek, tetapi penuh dengan pemahaman. Ya, kalau cuek itu kan tidak peduli, tidak bersimpati terhadap apapun, atau tidak bersimpati terhadap permasalahan orang lain, ya. Yang cuek yang seperti ini adalah musuh dekat dari tatra majatata, ya. Sebab terdekatnya tidak disebutkan. Contohnya seperti kusir kereta yang memperlakukan kuda-kudanya yang terlatih dengan adil. Anda bayangkan seorang kusir kereta, supaya keretanya ini bisa berjalan dengan sempurna, dia memastikan kuda, semua kuda, katakanlah ada 4 kuda, itu dia bisa bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Karena kalau salah satu kuda berlebihan, kuda yang lain kalah, jalannya akan miring-miring nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah 6 pasang cetasika atau faktor mental, ya, yang saya harap Anda sudah menghafalkannya sebelum masuk ke kelas ini. Pasangan yang pertama adalah kaya pas sadi atau ketenangan tubuh mental, yang kedua adalah cita pasadi, ketenangan kesadaran. Apa yang disebut ketenangan tubuh mental di sini? Kayoti ceta wedana dayo tayo kanda. Kaya atau tubuh di sini merujuk kepada 3 agregat mental selain winyana kanda. Selain winyana kanda ada 3 agregat lagi, yaitu agregat perasaan, agregat persepsi, agregat
apa? Formasi-formasi batin. Pancakanda itu apa saja? Rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Rupa kanda adalah materi. 4 yang lain adalah nama atau batin, ya. Nah, di sini disebutkan tubuh mental adalah 3 agregat yang dimulai dengan wedana, berarti wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, itu yang dimaksud dengan tubuh, atau secara singkat tubuh mental adalah cetasika, karena winyana kanda adalah cita, kan begitu ya. Jadi kayak pasadi, ketenangan tubuh mental adalah, berarti artinya dengan demikian ketenangan dari 3 agregat mental tadi, wedana kanda, sanya kanda, dan sangkara kanda yang muncul bersama dengan cita, ya. Kemudian karakteristiknya mari kita lihat. Kalau cita pasadi berarti kan ketenangan kesadaran. Berarti kayak pasadi dan cita pasadi itu adalah ketenangan mental, ketenangan batin, ya. Karakteristiknya adalah menenangkan ketegangan faktor-faktor mental, itu untuk kaya pasadi, dan menenangkan ketegangan kesadaran, itu adalah untuk cita pasadi. Fungsinya adalah menghancurkan ketegangan dari keduanya. Jadi dikatakan kalau tidak ada kaya pasadi dan cita pasadi, batin kita ini tegang, ya. Jadi tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa damai gitu. Kemudian manifestasinya adalah ketidakgemetaran, artinya batinnya tidak gemetaran, tidak bergerak, bergejolak terlalu kencang, dan itu sangat terasa pada saat Anda bermeditasi. Kalau Anda mencapai pasadi, mencapai ketenangan yang optimal, ya, maka segala sesuatunya menjadi sangat tenang. Pergerakan batinnya juga tidak ada. Maka biasanya dalam retret saya beri perumpamaan seperti bendera yang sudah tidak bergerak lagi, ya. Kemudian manifestasinya juga berupa ketenangan, kesejukan dari keduanya, artinya kesejukan tubuh mental dan juga kesejukan dari kesadaran. Sebab terdekatnya disebutkan sebagai kaya dan cita. Jadi ya, sekali lagi kalau Anda kesulitan menghafal semua karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat, Anda paling tidak bisa ambil salah satu antara karakteristik atau fungsi saja Anda hafalkan, ya. Jadi di kitab komentar terhadap Abhidhamma Pitaka ada cerita seperti ini. Seperti seseorang yang bepergian, ya, ini orang bepergian untuk jarak yang cukup jauh, ya. Di zaman India kuno dulu 2600 tahun yang lalu, seseorang seringkali bepergian dari satu kota ke kota yang lain itu hanya berjalan kaki, padahal India itu panas sekali. Jadi setelah dia melakukan perjalanan jarak jauh jalan kaki kena panas terik matahari, kemudian setelah kepanasan dan kelelahan dia menemukan pohon yang rindang. Dia pun kemudian memutuskan untuk beristirahat dan duduk di bawah pohon yang rindang. Maka pada saat itu segala rasa panas dan kelelahan lenyap, ya. Lenyapnya rasa panas dan kelelahan ini katakan sebagai perumpamaan tentang ketenangan atau pasadi, cetasika pasadi ini, ya. Jadi pada saat orang tersebut sudah menikmati teduhnya pohon yang rindang itu, kemudian merasakan semilir angin, ya, yang menyejukkan, maka itulah ciri dari pasadi, ketenangan. Tetapi tentu saja di dalam meditasi pasadi muncul lebih kuat daripada itu, di mana membuat semua nama dan rupa diam, tenang, ya. Tidak goyang sedikit pun. Seperti air ini masih goyang-goyang, kan. Pada saat pasadi muncul dia airnya tenang, ya. Pasambanti etaya te dhamma wigata darata bawanti samasa sapatati pasadi. Ini dari Dhammasangga Kata halaman 150. Jadi dikarenakan olehnya maka ketiga dhamma, yaitu 3 agregat mental tadi, wedana kanda, sanya kanda, dan sangkara kanda, menjadi tenang, ya.
Kemudian juga menjadi bebas dari rasa cemas dan ketegangan, ya. Ketiga agregat tadi dikatakan telah mencapai satu situasi kelegaan, lega, seperti seseorang yang kepanasan kemudian dia berteduh di bawah pohon yang rindang tadi. Jadi perilaku batin dari kayak pasadi adalah menenangkan cetasika-cetasika yang muncul pada saat itu yang bersama-sama dengan dia, sementara cita pasadi menenangkan cita, ya. Kenapa sekarang cita dan cetasika ini bergejolak dan perlu ditenangkan? Karena bergejolak didorong oleh kilesa. Kilesa kita membuat cita, cetasika kita ini bergerak dengan sangat kasar sekali, seperti bendera yang berkibar-kibar. Ya, nanti kalau Anda retret, Anda mudah-mudahan mencapai keadaan di mana bendera yang tadinya berkibar-kibar ini tiba-tiba diam. Semuanya diam. Ya, baik. Keduanya, kaya pasadi dan cita pasadi itu bertentangan dengan kilesa, kekotoran batin, seperti kegelisahan yang menyebabkan kaya dan cita bergolak, ya. Kaya itu berarti tadi apa? 3 agregat. Cita berarti cita, agregat kesadaran, ya. Yang berikutnya, pasangan yang berikutnya, kaya lahuta atau peringanan tubuh mental, dan cita lahuta, peringanan kesadaran. Saya kemarin membuka KBBI, ternyata bukan keringanan tetapi peringanannya. Kalau keringanan itu kata kerja, peringanan itu kata benda katanya. Saya sering salah di sana. Ya. Kaya saklahu bawo kaya lahuta, cita saklahu bawo kaya cita lahuta. Faktor mental yang menjadi ringan itu adalah kaya lahuta atau peringanan tubuh mental. Kesadaran yang menjadi ringan adalah cita lahuta. Ya, saat ini cita dan cetasika kita berat, terasa berat. Ya, kalau tadi sore Anda bermeditasi, kalau Anda mencapai konsentrasi yang cukup bagus, maka lihatlah keadaan tadi sore cita dan cetasika Anda lebih ringan daripada sekarang. Ya, atau kalau Anda retret, ya, yang sudah sering retret, coba Anda ingat-ingat pengalaman di mana cita dan cetasika Anda terasa sangat ringan sekali, tidak seberat seperti yang sekarang ini. Ya, nah, karakteristiknya adalah melenyapkan kaya dan cita yang berat. Kemudian fungsinya menghancurkan kaya dan cita yang terasa berat tadi. Manifestasinya tiadanya kelambanan dari kaya dan cita, sebab terdekatnya adalah sama, kaya dan cita atau 3 agregat dan juga cita. Nah, kalau di kitab Dhamma Sangga Niyata Kata ada perumpamaan seperti ini. Seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh dengan apa ini? Mengangkat beban yang sangat berat, kemudian dia mendapat kesempatan untuk beristirahat dengan meletakkan bebannya itu. Jadi semuanya tiba-tiba menjadi ringan, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi cita dan cetasika kita menjadi sangat ringan. Tadi disebutkan karakteristiknya melenyapkan kaya dan cita yang berat. Itu bukan berarti ada cetasika yang berat kemudian lenyap diganti yang ringan, bukan, tetapi karakteristiknya tadinya berat kemudian berangsur menjadi ringan. Ya, ada juga kalimat ini, sigang pariwatana samatatati wutang hoti, artinya seperti yang sudah disampaikan. Jadi peringanan tubuh mental dan peringanan kesadaran adalah kemampuan dari batin ini untuk berputar dengan cepat, ya, untuk sangat. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang batin yang lentur. Batin yang ringan ini dia bisa mengambil objek dengan sangat mudah sekali, gitu, dan juga didukung oleh cetasika yang lain sehingga membuatnya tidak melekat, tidak menolak dan lain sebagainya. Ya, itu yang dimaksudkan. Kemudian ya, kita lihat yang berikutnya. Kedua cetasika tadi itu bertentangan dengan kilesa seperti kemalasan dan rasa kantuk yang menyebabkan kaya dan cita menjadi berat. Ya, jadi membuat batin ini menjadi kaku, ya, karena ada beban dari
tina dan midak atau kemalasan dan rasa kantuk. Lihatlah pada saat Anda sedang malas dan kemudian muncul rasa kantuk, batin Anda menjadi berat kan, terasa sangat berat kan. Anda ingin melakukan sesuatu, Anda ingin membaca buku mungkin, tetapi keinginan hanya tinggal keinginan saja. Mau mengambil bukunya aja berat gitu. Akhirnya lebih baik tidur aja, menyerah kan, ya. Jadi kira-kira seperti itu, kayak lahuta dan cita lahuta, ya. Ya, mari kita lanjutkan. Pasangan yang berikutnya adalah kaya muduta, kelunakan dari tubuh mental, dan cita muduta, kelunakan dari kesadaran. Tentang tubuh mental dan kesadaran, saya harap Anda sudah memahaminya. Kita memakai istilah kaya di sini, tubuh ya, bukan tubuh jasmani ini artinya. Makanya disebut sebagai tubuh mental ya. Jadi konteksnya adalah tubuh mental. Muduta ti mudu bawo, yang dimaksud dengan muduta adalah keadaan batin yang lunak, yang lembut, yang ringan, yang lentur ya. Dan ini sangat terasa pada saat Anda bermeditasi. Sebenarnya semuanya akan menjadi sangat jelas kalau Anda bermeditasi dan mencapai kemajuan di dalam latihan Anda ya. Karakteristiknya adalah membuat kaya dan cita menjadi lega dan tidak kaku ya. Tidak kasar juga, akak kala bawo. Kemudian fungsinya adalah untuk menghancurkan kaya dan cita yang kaku ya. Kemudian manifestasi atau perwujudannya ya, tiadanya antipati atau penolakan terhadap objeknya. Kemudian sebab terdekatnya sama, yaitu kaya dan cita. Keduanya dikatakan bertentangan dengan kilesa-kilesa seperti pandangan salah, kita sudah bertemu kan, titik, dan juga kesombongan. Bahasa Palinya apa? Mana, bagus. Yang menyebabkan kaya dan cita menjadi keras dan kaku ya. Seseorang yang masih dikuasai oleh pandangan yang salah, batinnya menjadi kaku dan keras. Dia tidak mau give up, tidak mau melepaskan pandangan salahnya, mempertahankan pandangan salahnya, menjadi seseorang yang defensif. Ya, mempertahankan diri terus, tidak mau ini melepaskan atau bahkan mengakui kesalahannya. Dan juga demikian seorang yang sombong pun juga begitu, batinnya menjadi keras dan kaku juga ya. Anda bayangkan pada saat kesombongan muncul di hati Anda, lihat batin Anda berada dalam keadaan yang keras dan kaku. Pada saat itu lahuta, kaya lahuta dan cita, kaya muduta dan cita muduta tidak ada di dalam batin Anda. Dan pada saat kaya muduta dan cita muduta itu muncul di batin Anda, Anda juga harus mengamatinya. Oh, inilah ya keadaannya ya, batinnya menjadi sangat lunak gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kaya kama nyata, kesiapan dari tubuh mental, dan cita kama nyata, kesiapan dari kesadaran ya. Apa yang dimaksud dengan istilah itu? Kama nyata ti kamani saduta. Kama nyata atau kesiapan adalah ketepatan di dalam bertindak. Yang dimaksud di sini adalah kesigapan di dalam melakukan segala sesuatu yang baik. Karakternya menekan ketidakcakapan di kaya dan cita. Jadi artinya itu menekan kondisi-kondisi yang membuat batin ini menjadi tidak aktif dan juga membuatnya menjadi lamban, sehingga batin selalu menjadi tidak siap untuk melakukan kebajikan apapun ya. Keduanya itu kaya kama nyata dan cita kama nyata itu bertentangan dengan kama canda atau hasrat-hasrat untuk menikmati kepuasan-kepuasan indrawi. Lihat, pada saat batin Anda dipenuhi oleh nafsu untuk menikmati kepuasan-kepuasan indrawi, pada saat itu batin Anda tidak siap untuk diajak melakukan karma baik atau perbuatan baik ya, karena Anda melekat. Karena kama canda itu adalah cetasika loba, keserakahan, kelekatan, sehingga batin yang melekat terhadap objek panca indera akan menjadi sulit untuk diajak, katakanlah untuk berderma, untuk berdana, di mana membutuhkan satu kemampuan batin untuk melepaskan kepemilikannya, melepaskan apapun yang menjadi objek yang akan dia danakan gitu. Nah,
fungsinya adalah untuk menghancurkan ketidakcakapan di keduanya, artinya di tubuh mental dan juga di kesadaran. Manifestasinya adalah keberhasilan dari keduanya, artinya tubuh mental dan kesadaran dalam membuat objek. Jadi artinya kalau seseorang ingin berdana, akhirnya keinginan untuk berdana itu pun terpenuhi, ya. Jadi kesiapan tubuh mental dan kesiapan kesadaran memastikan kita, batin kita, untuk senantiasa siap siaga untuk melakukan perbuatan baik manakala kesempatan itu ada, ya. Sebab terdekatnya sama dengan pasangan-pasangan berikutnya, yaitu kaya dan cita. Kemudian keduanya dipahami sebagai kualitas batin yang membawa keyakinan terhadap objek yang bisa memunculkan keyakinan, artinya objek yang baik yang bisa memunculkan saddha kita seperti Buddha, Dhamma, Sangha. Kemudian ya, keyakinan terhadap mungkin latihan kita dan lain sebagainya. Dan juga bisa membawa atau memunculkan kesabaran dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat, gitu. Seperti ibaratnya ini contohnya adalah kemurnian emas. Jadi emas itu kalau murni dia siap untuk dibuat apa saja, sangat lentur kan, ya, betul tidak? Emas yang masih terkotori oleh apa biasanya yang mengotori emas? Tembaga atau apa lagi yang biasa mengotori emas? Maka emas yang seperti ini belum siap untuk dibuat sebagai perhiasan. Dia harus dibersihkan dulu dari kekotorannya, ya, dari tembaga dan lain sebagainya dengan cara membakar, dan setelah murni baru emas itu dipakai, dibentuk untuk membuat perhiasan-perhiasan yang Anda sukai. Nah, batin yang mempunyai atau yang disertai dengan kesiapan tubuh mental dan kesiapan kesadaran adalah batin yang seperti emas yang sudah murni tadi, sudah siap untuk dimanfaatkan untuk melakukan segala hal yang baik, ya. Kemudian pasangan yang berikutnya adalah kaya pagunyata atau kebugaran tubuh mental dan cita pagunyata atau kebugaran kesadaran, ya, seperti yang sudah saya terjemahkan, kebugaran. Jadi ini keadaan batin yang bebas dari penyakit, ya. Seperti contohnya di kitab itu seperti seorang yang udah sakit parah, seolah-olah mau meninggal dunia, tiba-tiba dia sembuh, gitu. Jadi batin menjadi sangat bugar, gitu, ya, sangat sehat, ya. Kemudian karakteristiknya adalah kebebasan, kaya dan cita dari penyakitnya, ya, yang membuat dia menjadi tidak bisa untuk diajak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Fungsinya adalah menghancurkan penyakit itu sendiri dan manifestasinya kebebasan dari bahaya. Artinya kalau batin ini sedang sakit, maka dia cenderung akan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Batin yang sedang tidak sehat, dia akan cenderung jatuh kepada loba mula cita, dosa mula cita, dan moha mula cita, ya. Kemudian sebab terdekatnya masih sama, yaitu kaya dan cita, ya. Kebugaran tubuh mental dan kebugaran kesadaran ini membuat batin kehilangan saddha dan sati yang merupakan kualitas yang sangat dibutuhkan. Kalau batin Anda sudah tidak mempunyai saddha, minggu lalu saya sudah sampaikan, batin yang mempunyai saddha dia bisa melakukan pekerjaan yang sangat sulit, sesulit apapun itu, ya. Tapi batin yang sudah tidak mempunyai saddha, maka dia akan cenderung menjadi batin yang sakit, yang mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Keduanya bertentangan dengan kilesa-kilesa seperti tidak adanya keyakinan yang menyebabkan batin ini sakit, ya. Cita dan cetasika ini sakit. Baik, kemudian pasangan yang terakhir adalah kayu jukata, kejujuran dari tubuh mental, dan citu jukata, kejujuran dari kesadaran. Definisinya adalah uju katati ujuka bawo. Yang dimaksud dengan ujuk kata adalah keadaan yang jujur, keadaan batin yang jujur, ya. Karakteristiknya adalah ketegakan dari kebenaran. Dia menegakkan kebenaran, ya. Kemudian fungsinya adalah menghancurkan kebengkokan di kaya dan cita. Jadi bengkok itu digambarkan seperti kail ikan. Saya akan bacakan kalimat di Dhamma Sangga Niyata Kata dulu. Ajimha tati gomut
Bak wangka bawa pati kepo. Yang dimaksud dengan kelurusan atau kejujuran itu adalah keadaan yang berlawanan dengan kebengkokan. Kebengkokan aliran seperti kencing sapi. Di kitab kita seperti itu. Tapi diberi contoh ini seperti ini. Ada beberapa contoh. Bengkok digambarkan seperti kail ikan yang bengkok seperti itu ya. Atau seperti bulan sabit, itu kira-kira seperti itu. Itu maksudnya apa sih batin yang bengkok? Batin yang manipulatif. Memanipulasi kebenaran, dia bengkokkan. Fakta, dia bengkokkan. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang sangat manipulatif ya. Demi kepentingan pribadi dia bisa memanipulasi situasi, bisa memanipulasi fakta, dibengkokkan supaya memenuhi kepentingan pribadi dia gitu. Ya. Nah, Kayu Cukata tidak seperti itu. Dia menegakkan kebenaran. Dia lurus-lurus saja. Ya, kalau ini adalah satu kebenaran, maka buat dia harus bela, dia harus tegakkan gitu. Ya, kebenaran harus diluruskan, harus ditegakkan gitu. Nah, kebengkokan yang dimaksud di sini ya, tentu saja itu adalah manifestasi dari, kalau kita bicara abhidhamma berarti perwujudan dari 12 akusala cita manipulatif. Muncul bisa dari loba mula cita, bisa dari dosa mula cita, kan begitu ya. Nah, contohnya di dalam kitab kita diberi beberapa contoh. Ibaratnya seseorang dia telah melakukan kejahatan, kemudian dia mengatakan saya tidak melakukannya kok. Ya, bengkok kan dia kan? Ya. Jadi dia tidak jujur, ini dikatakan dalam kitab seperti kencing sapi. Setelah dikeluarkan kemudian tarik mundur kembali, katanya begitu. Contoh yang kedua adalah seseorang pada saat dia sudah melakukan kejahatan ya, sedang melakukan kejahatan, tetapi dengan temannya, saya takut loh melakukan kejahatan, tapi dia lakukan juga. Bengkok kan berarti kan ya, tidak sesuai dengan realitas kan. Dia dikatakan sebagai tidak jujur. Ini ibaratnya bengkok seperti bulan sabit, perumpamaan saja. Kemudian yang ketiga, seseorang pada saat dia melakukan kejahatan atau hal apapun yang tidak baik, dia mengatakan siapa yang tidak takut dengan kejahatan sih? Itu seolah-olah dia takut padahal dia melakukan. Orang seperti ini dikatakan sebagai bengkok, tidak jujur, seperti mata bajak. Anda tahu mata bajak ya? Dia bengkok kan? Bengkok ya? Jadi tidak lurus gitu. Nah, manifestasinya adalah tadi berarti tidak bengkok, sebab terdekatnya masih sama, yaitu kaya dan cita. Keduanya itu bertentangan dengan kilesa-kilesa seperti pengelabuan fakta. Ya. Berarti kelicikan, ya. Kemudian pengelabuan, kecerdikan tetapi lebih dalam artian licik, cerdik dan licik untuk mengelabui temannya, untuk mengelabui dunia gitu. Sehingga akhirnya menyebabkan pembengkokan di kaya dan cita. Nah, kita sudah selesai 19 cetasika. 19 cetasika ini disebut sebagai sobana sada rana cetasika atau faktor mental yang indah dan juga universal. Artinya universal berarti dia apa? Selalu muncul bersama dengan cita yang indah. Sekali lagi, ada berapa jumlah cita yang indah? 59 atau 91 ya. Mudah, selain 12 akusala cita dan 18 ahituka cita, selebihnya adalah cetasika yang indah. 12 tambah 18 berapa anak-anak? 30. Terus berarti 89 dikurangi 30 berapa anak-anak? 59. 121 dikurangi 30 berapa anak-anak? Ya, 91, berarti 59 atau 91 ini adalah jumlah kesadaran yang indah. Pada saat kesadaran indah ini muncul, maka 19 cetasika tadi juga muncul bersamanya ya. Baik, dengan demikian maka selesailah kelas kita pada malam hari ini.